Aku matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. La 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 la. Selamat pagi Mang Dudung, kemana aja Mang? Udah lama nggak kelihatan, kirain udah pindah ke planet Mars. Hahaha, bisa aja Mang Acing. Orang baru nggak ketemu pas hari libur 1 minggu doang aja, udah kayak hilang dari peradaban. Iya Mang, 1 minggu tuh bosen. Mau rebahan, keinget Timothy Ronald bilang tolol. Mau jualan cilok, capek. Mau main game online, sinyalnya malah hilang-hilangan gak jelas. Namanya doang jaringan 4G atau 5G, aslinya mah lemot dan rugi. Makanya Mang, di sini mah enak, tinggal nunggu anak-anak pada datang sendiri untuk beli cilok. Permisi, saya ikut jualan di depan gerbang sekolah ini boleh nggak, Kang? Waduh, jualan cilok ya? Kalau cilok mah udah ada yang jualan di sini, Bu. Mang Acing, gimana? Ada yang jualannya sama nih, cilok juga. Ya udah deh, nggak apa-apa, Mang Dudung. Mau gimana lagi? Kita nggak bisa batasin orang untuk jualan di sini. Nanti kalau saya batasin, malah disangka kalau saya sombong dan angkuh. Sok-sokan melarang orang jualan di sini. Padahal ini lahan kan bukan milik saya, Mang. Iya juga sih. Ya udah deh kalau gitu, Mang Acing. Terima kasih ya, Mang Acing. Mang Acing baik banget deh orangnya. Udah seharusnya kok kita saling tolong-menolong. Ngomong-ngomong, nama ibu siapa? Orang-orang biasa panggil saya Mak Nining. Jadi Mang Acing sama Mang Dudung boleh panggil saya Mak Nining aja deh. Coba lihat ciloknya Mak Nining. Ciloknya sama nggak kayak ciloknya Mang Acing? Cilok saya cilok isi daging Mang Dudung. Nggak tahu deh kalau cilok Mang Acing cilok isi apa. Kalau cilok saya mah nggak pakai isi apa-apa, Mak. Ya semoga cilok Mak Nining banyak yang beli di sini ya. Amin. Sekali lagi alhamdulillah masih ada orang baik kayak Mang Acing di dunia ini. Ingat Mak Nining, Allah udah ngatur rezeki semua orang. Tinggal kita mau enggak berusaha cari rezeki yang halal. Kalau saya jadi Mang Acing mah, nggak akan bakal ngizinin deh ada pesaing untuk ikut jualan produk yang sama, di tempat yang sama, dan di waktu yang sama. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ibu pengen kalian kumpulin tugas matematika yang udah ibu kasih minggu lalu. Dan untuk yang belum ngerjain tugas, silakan berdiri di depan kelas. Sebelum ibu kasih kalian hukuman double, berdiri di depan kelas plus bersih-bersih toilet sekolah. Tom, lu udah selesai ngerjain tugasnya, Tom? Gua mah udah, Zal. Emang lu belum? Gue belum nih. Waduh, gimana ya? Bahaya nih, bisa-bisa gue berdiri di depan kelas, Tom. Woi, jangan berisik woi. Ini tuh masa-masa kita tegang. Bu Linda nanti marah kalau kalian malah asik ngobrol di belakang. Dre, gue belum ngerjain tugas matematika Bu Linda nih. Kalau kalian malah asik ngobrol di belakang. Dre, gue belum ngerjain tugas matematika Bu Linda nih. Gimana dong? Ya nggak gimana-gimana. Lu suruh siapa nggak ngerjain tugas? Salah lu sendirilah. Andre, Thomas, Rizal, suruh siapa kalian ngobrol? Mata kalian bisa lihat nggak kalau ibu lagi ngomong di depan? Atau kalian nggak ngerjain tugas matematika? Saya udah ngerjain, Bu. Saya juga udah ngerjain, Bu. Hehehe. Nah, pasti kamu belum ngerjain tugas ya Rizal. Memang keripik ketombe kalau dikasih nyawa kayak gini nih. Jadinya gak mau berusaha hidupnya. Rizal, kamu berdiri di depan kelas. Sekarang, Bu. Tahun depan. Ya sekarang lah. Kamu ini udah malas ngerjain tugas. Malah malas-malasan terus. Dan gak pernah mau berubah. Pasti kamu lagi yang kena hukuman dari ibu. Ya udah, Bu. Aku berdiri di depan kelas deh. Hahaha,
Makan tuh Zal. Lagian batu banget sih lu jadi orang, Zal. Cuma ngerjain tugas segitu doang gak dikerjain. Makan tuh, jadinya lu dihukum kan? Hahaha. Thomas, Andre, kalian juga ibu hukum. Sekarang kamu berdiri depan kelas. Suruh siapa kalian ikutan ngomong? Hahaha. Makan tuh, kalian juga dihukum kan? Bener-bener ya ini anak, malah pada ledek-ledekan. Sekarang kalian bertiga ibu hukum untuk bersihin toilet sekolah. Sial banget hari ini Tom. Si Rizal nih emang bener-bener beban deh. Coba aja dari awal lu gak berisik Zal. Kayaknya kita gak akan kena hukuman kayak gini Zal. Ya gak Tom? Iya nih, lu sih ribet, Zal. Lah, kok kalian pada salahin gua sih? Bukannya kalian yang berisik sendiri waktu gua disuruh berdiri di depan kelas sama Bu Linda? Ya salah kalian sendirilah. Ya kan semua bermula dari lu dulu Zal. Lu titik awal mula masalah ini ada. Udah. Daripada kita berdebat, mendingan sekarang kita keluar gerbang deh beli makan. Lapar gua karena bersihin toilet kayak gini. Nggak mau ah. Nanti malah gue kena hukuman lagi kalau ketahuan sama Bu Linda. Tahu nih, lu seneng banget sih, Zal, bikin masalah. Heran deh gue sama lu, Zal. Alah, kalau gua traktir jajan di depan gerbang mau kan pasti. Tom, Boleh deh kalau itu mah. Hahaha. Ya udah, ayo gas kita ke depan gerbang. Mang Dudung, beli es lil. Ada yang baru nih. Itu jualan apa, Mang? Itu Mak Nining jualan cilok isi daging katanya, Tom. The next percilokan di sekolah ini, Tom. wah kasihan ya. Udah tua masih jualan. Mak Nining emang nggak punya anak ya? Sampai Mak Nining harus jualan cilok. Emak emang udah tua, Dek. Tapi kan hidup harus terus berjalan. Jadi emak harus berusaha sendiri. Jangan tergantung sama orang lain, termasuk sama anak. Wah, hebat ya. Ya udah, ayo guys. Kita beli ciloknya Mak Nining. Sambil cobain ciloknya Mak Nining. Saya mau dong, Mak, ciloknya 10.000 aja. Sambil cobain ciloknya Mak Nining. Saya mau dong, Mak, ciloknya 10.000 aja. Iya Mak Nining. Kalau gitu saya beli ciloknya 10.000 ya. Saya juga deh, Mak. Pengen nyobain ciloknya ya 10.000. Mang Acing, lihat kan kalau ada pesaing. Jualan Mang Acing jadi sepi pembeli. Gak apa-apa deh Mang Dudung. Mudah-mudahan cilok saya juga nanti ada yang beli. Kalau itu gak apa, emang rezekinya Mak Nining. Jadi saya gak boleh iri, apalagi marah. Nih ciloknya emak bungkus jadi 1 ya adik-adik. Totalnya jadi 30.000. Ya udah nih, Mak. Uangnya 30.000 ya. Mang Acing, maaf ya nggak beli ciloknya Mang Acing dulu. Kita mau nyobain ciloknya Mak Nining dulu. Iya Thomas, gak apa-apa Tom. Nyam 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 nyam. Rasanya lumayan enak ya, Tom. Ditambah ada dagingnya juga. Jadi kayak lagi makan bakso gitu. Iya, Zal, bener. Tapi kalau nggak ada dagingnya mah, kayaknya rasanya biasa aja deh, Zal. Tapi gue nggak enak sama Bang Acing deh jadinya. Biasanya kan kita beli cilok di Bang Acing. Ini malah beli ciloknya di Mak Nining. Iya, nggak apa-apa sih. Sambil ngebantu dikit ekonominya Mak Nining. Kalian ngomongin apa sih? Cilak, cilok, cilak, cilok. Ini loh Vi, di depan gerbang sekolah kita ada pedagang cilok baru. Namanya Mak Nining. Orangnya kayak udah tua gitu, emak-emak. Kasian sih liatnya, udah tua masih jualan cilok keliling. Ih, kasihan. Aku jadi pengen lihat deh. Lihat doang. Ya, beli juga sih. Dre, ini ya
ya Mak Nining yang katanya penjual cilok baru itu? Iya, Vi. Ya udah, sana kalau kamu mau beli, Vi. Permisi Mak, aku mau beli ciloknya dong Mak. 10 ribuan aja Mak. Boleh. Ada adek ganteng yang tadi pagi. Kamu promosiin cilok emak ya di kelas. Terima kasih ya. Hehehe. Iya, Mak. Waduh, Bang Acing denger nggak ya? Nggak enak kalau kedengeran sama Bang Acing. Nih Neng cantik ciloknya. Terima kasih Mak Nining. Mang Acing, lihat kan, yang beli cilok kesana lagi kan jadinya. Iya juga sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Hari ini rezekinya Mak Nining, Mang. Nyam 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 nyam. Ciloknya rasanya lumayan enak sih. Persis rasanya sama cilok Mang Acing. Tapi ini bedanya cuma karena ada isi daging aja. Jadi rasanya ada rasa tambahan daging. Sebentar. Ini apa ya? Kok kayak aneh gini ya? Kayak bentuk apa sih ini? Kalau daging sapi, perasaan gak ada deh yang bentuk dagingnya kayak gini. Aku telepon si Andre dulu deh. Dia ngalamin hal yang sama gak ya kayak aku gini? Waduh, si Silvi kenapa telepon? Tumben banget. Halo, Vi. Kenapa, Vi? Andre, kamu tadi pagi beli cilok Mak Nining ada isi dagingnya gak Andre? Persis rasanya sama cilok Mang Acing. Tapi ini bedanya cuma karena ada isi daging aja. Jadi rasanya ada rasa tambahan daging. Sebentar. Ini apa ya? Kok kayak aneh gini ya? Kayak bentuk apa sih ini? Kalau daging sapi, perasaan gak ada deh yang bentuk dagingnya kayak gini. Aku telepon si Andre dulu deh. Dia ngalamin hal yang sama gak ya kayak aku gini? Waduh, si Silvi kenapa telepon? Tumben banget. Halo, Vi. Kenapa, Vi? Andre, kamu tadi pagi beli cilok Mak Nining ada isi dagingnya nggak, Andre? Iya, Vi. Kenapa, Vi? Ini, Andre, kan aku juga makan cilok isi dagingnya Mak Nining. Tapi tadi aku nemuin kayak ada yang aneh sama dagingnya itu loh. Ada bentuk kayak ekor tikus gitu, Andre. Hah? Apa? Serius, Vi? Pasang dulu jebakan tikus ke belakang rumah. Daripada tikus-tikus ini nggak ada manfaatnya. Mending aku tangkap-tangkapin untuk aku isi ke cilok jualan aku. Kan lumayan. Jadi cilok aku bisa aku isiin daging. Jadi cilok aku lebih cepat laku kejual deh kalau begini. Hari ini jualan aku lumayan. Dapat 500.000. Padahal modalnya cuma 100.000. Aku dapat untung 400.000. Bener-bener lumayan banget kan kalau begini. Cilok, cilok. Cilok, cilok. Cilok, cilok. Cilok, cilok. Bang Acing. Waduh, masih jualan cilok, Bang. Udah malam loh ini, Bang Acing. Masih belum habis jualan ciloknya, Bang. Iya nih, Dre. Cilok Bang Acing belum habis nih. Bang Acing, tahu nggak? Tadi siang kan, aku beli cilok Mak Nining juga pas pulang sekolah. Terus aku makan ciloknya di rumah. Pas aku makan, emang sih rasanya enak. Ada isinya daging juga. Tapi pas Silvi makan ciloknya 1 biji, itu ada kayak ekor tikus gitu Bang Acing. Serius kamu, Silvi? Iya Bang Acing. Makanya aku sama Andre sekarang lagi mau cari tahu rumahnya Mak Nining di mana. Aku sama Andre lagi mau tanya ke rumah Pak RT, Mang. Waduh, kalau emang ada isi daging tikusnya sih ini nggak beres, Vi.
harus kita tindak lanjutin nih. Kasihan kalian yang pada beli cilok. Tapi Mang Acing jangan berisik dulu ya. Kalau misalnya Pak RT nggak tahu. Jadi besok aku sama Andre mau pura-pura beli lagi. Atau mau pura-pura nganter Mak Nining pulang ke rumahnya. Supaya kita bisa mata-matain dia. Bener nggak dia isi ciloknya pakai daging tikus? Ya udah, nanti kalian kasih tahu Bang Acing ya kalau mau mata-matain ke rumahnya. Biar Bang Acing ajak Pak Ustadz atau Pak RT untuk jadi saksi. Kalau kalian sendiri, nanti bahaya. Disangkanya kalian mau jelek-jelekin emak-emak yang udah tua begitu. Iya Mang Acing, siap. Kalau gitu kita permisi dulu ya. Ingat Mang Acing, jangan kasih tahu siapa-siapa dulu. Siap, Neng. Halo tikus-tikus. Ada pesan-pesan terakhir nggak kalian? Kalian mau masuk ke dalam cilok nih untuk aku jual. Malam ini cukup deh kayaknya potong 5 ekor tikus. Ini bisa untuk ngisi 500 butir cilok. Besok pagi siap-siap dapat uang 500.000 lagi dari jualan cilok dong. Cihuy. Vi, jadi nggak Vi? Jadilah, masa nggak jadi? Semalam kan Pak RT nggak tahu rumahnya Mak Nining. Kayaknya Mak Nining bukan warga desa sini deh. Mendingan nanti siang kita jadi Vi untuk pura-pura nganterin Mak Nining pulang ke rumahnya. Yang penting, nanti kita tahu rumahnya Mak Nining dulu. Biar nanti malamnya kita bisa ngintip ke rumah Mak Nining. Untuk mastiin kalau Mak Nining ini beneran bikin cilok pakai isi daging tikus apa enggak. Ide cemerlang, Dre. Selamat siang Mak Nining, ketemu lagi nih. Neng cantik. Iya Neng, ini udah pada pulang sekolah semua ya Neng? Iya Mak. Iya, nama aku Silvi Mak. Kalau ini Andre. Iya, ciloknya masih ada Mak. Ciloknya masih ada kok. Ini Neng tinggal 20 butir lagi Neng. Ya udah Mak Nining, bungkus deh. Kita beli untuk makan di rumah nanti. Wah, penglaris. Mang Acing. Lihat kan, kemarin Mang Acing ciloknya nggak habis kan? Iya sih, saya jualan cilok sampai malam jadinya kemarin. Nggak tahu deh hari ini jualan sampai malam lagi apa enggak. Jadi kasihan sama Mang Acing nih. Mang Acing terlalu baik sih jadi orang. Neng, ini ciloknya. Iya Mak Nining, ini kan ciloknya udah habis ya. Mak Nining mau langsung pulang kan? Iya Neng Silvi, emangnya kenapa Neng? Kita pulang bareng yuk. Siapa tahu arah jalan pulangnya sama. Oh, boleh deh kalau gitu. Nah, di sini Neng Silvi, rumah emak mah. Jelek ya rumah emak mah. Enggak kok Mak. Mak tinggal sama siapa Mak di sini? Emak di sini tinggal sendirian Neng. Anak-anak emak kemana emang Mak? Dulu emak emang salah deh Andre. Dulu emak nggak mau ngurusin anak emak. Jadi emak sekarang hidup sendiri. Nggak ada yang ngurusin. Suami emak juga udah meninggal. Ya Allah, kasihan banget Mak Nining ini ya. Ya udah Mak, kalau gitu kita pamit ya Mak. Mau lanjut jalan lagi. Iya nih Mak, kita mau jalan pulang dulu ya Mak. Vi, kamu jalannya agak cepat sedikit dong Vi. Nanti keburu Bang Acing keliling jualan cilok ke tempat lain. Ya Andre, sabar dikit dong. Ini aku udah berusaha. Capek tahu Andre jalan kaki kayak gini. Andre, Silvi, kalian mau kemana? Nah, ini dia Bang Acing. Bang Acing, kita jadi ya nanti malam ke rumah Mak Nining untuk mata-matain proses bikin ciloknya Mak Nining. Boleh, Andre. Tapi kamu udah tahu rumahnya Mak Nining emang? Udah tahu Bang Acing,
Aku tadi sama Silpi habis nganterin Mak Nining pulang ke rumahnya. Ya udah kalau gitu, nanti kita janjian malam ketemu di mana nih? Tapi kalau malam aku nggak ikut ya, Andre. Kamu aja sama Mang Acing. Iya, Vi, tenang. Jadi gimana nih? Kita nanti malam ketemu di mana? Harus pasti, supaya nggak ada miskomunikasi. Kita ketemu di pos ronda aja ya Bang Acing. Sekitar jam 8 habis sholat isya deh. Oke deh, kalau gitu nanti kita ketemu di sana. Nanti Bang Acing ajak Pak Ustadz deh ya. Acing, kenapa Cing? Ada masalah lagi Cing? Ini Pak Ustadz, malam ini Pak Ustadz sibuk nggak? Pasti sibuk dong Cing. Gaya banget sok sibuk Pak Ustadz. Sibuk ngapain sih? Mau nonton berita Cing. Hehehe. Nanti dulu deh Pak Ustadz nonton beritanya. Nanti malam Acing mau minta anter nih sama Pak Ustadz. Acing nggak berani sendirian ke sana. Emang mau kemana sih? Kayaknya serius banget, Cing. Jadi gini Pak Ustadz, di SMA N2 Sukaahai ada pedagang cilok baru. Ciloknya ada isinya daging. Orangnya udah tua, emak-emak gitu Pak Ustadz. Terus ada siswa yang ngeluh bahwa dia makan cilok itu ada isi ekor tikusnya. Jadi Acing sama si Andre malam ini mau mata-matain dia ke rumahnya langsung. Oh, begitu ya. Ya udah deh kalau gitu mah boleh. Nanti Pak Ustadz damping kalian. Nah, ini dia rumahnya Bang Acing. Pak Ustadz, kita langsung intip ke dalamnya aja kali ya? Tapi kalian jangan berisik ya. Sama hati-hati. Nanti kalau apes, malah kalian yang kena masalah. Soalnya kalian ngintipin rumah orang tanpa izin. Iya Pak Ustadz, siap. Selamat malam tikus-tikus manis. Kalian malam ini mau aku antar ke surga nih. Mana ya pisau potongnya? Aduh, lupa taruh di mana deh. Nah, ini dia pisaunya. Aku potong yang mana dulu ya? Ini ada yang gemoy sih. Kayaknya aku potong kamu dulu deh. Pak Ustadz, Mak Nining lagi pegang pisau. Ini bahaya Pak Ustadz. Mending aku rekam aja pakai HP ya. Mak Nining masak cilok pakai daging tikus atau enggak? Nanti kita tinggal laporin ke polisi. Ide bagus Andre. Ya udah, kamu rekam deh kalau gitu. Siap Pak Ustadz. Selamat pagi Mang Dudung. Mang Acing, masih semangat aja Cing jualan ciloknya. Kayak nggak ada beban banget deh Acing mah. Padahal ada saingan jualannya sekarang. Tenang Mang Dudung, rezeki mah nggak bakal ketuker. Salut saya sama Mang Acing mah, hatinya penyabar banget. Selamat pagi Mang Acing, Mang Dudung. Mak Nining, selamat pagi Mak Nining. Ceria banget pagi ini ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Sebelumnya mohon maaf ya akang-akang sama emak yang jualan di sini. Pagi ini saya sama Pak Polisi mohon izin untuk. Ada yang jualan narkoba ya Pak Ustadz di sini. Waduh, parah nih. Mang Dudung esnya nggak pakai narkoba kan? Supaya anak-anak pada ketagihan sama es lilinnya Mang Dudung. Astagfirullah.
Enggak kok, es lilin saya mah bersih Pak Polisi. Silahkan diperiksa aja. Gawat nih. Mau ngapain ya polisi ini sama ustadz ini? Bahaya nih kalau sampai cilok aku ketahuan pakai daging tikus. Mohon maaf ya Mak, nama emak itu Mak Nining kan? Iya Pak Polisi, kenapa ya? Waduh, jadi semakin gak enak hati nih. Jangan-jangan ada yang tahu aku bikin cilok pakai daging tikus. Saya mendapati laporan dari warga ada penjual cilok yang katanya isi ciloknya itu pakai daging tikus. Saya kesini untuk periksa. Waduh, beneran dong ada yang tahu. Ini gawat, aku harus gimana ya? Gimana Mak Nining? Boleh saya periksa dapur Mak Nining hari ini? Boleh deh. Baik kalau begitu Pak Ustadz. Mak Nining dan akang-akang yang jualan di sini boleh ikut saya ke lokasi untuk jadi saksi. Boleh Pak Polisi? Iya Pak Polisi, boleh. Pak Ustadz, semalam video rekamannya di sini ya lokasinya. Iya Pak Polisi, betul. Nah, ini ada tikus di dalam kandang. Gimana Mak Nining? Waduh, kalau aku ngaku, bisa-bisa aku dipenjara nih sama polisi ini. Aku harus pura-pura kalau ini bukan tikus. Bukan Pak Polisi. Ini itu namanya ayam. Ini aku isi cilok pakai daging ayam. Mak Nining sehat kan? Ini tikus loh. Bukan Pak Polisi, ini ayam. Wah, kayaknya Mak Nining ini orang dengan gangguan jiwa Pak Polisi. Astagfirullah, kasihan sekali Mak Nining ini. Sudah tua, gangguan jiwa juga pula. Waduh, kayaknya iya deh ya. Kasihan juga ya. Ya udah kalau gitu, kita amankan dulu deh. Kita coba hubungi rumah sakit jiwa terdekat. Tolong lepasin aku. Aku bukan orang gila. Bapak-bapak semua, jangan aneh ya. Biasanya orang dengan gangguan jiwa memang nggak sadar kalau jiwanya terganggu. Jadi, untuk hari pertama kita maklum aja ya dia begitu. Iya Pak Dokter. Woi. Aku nggak gila. Woi, ini ada siapa deketin aku, woi. Tolong. Mak Nining, ini teman baru Mak Nining. Mak Nining kenalan dulu ya sama dia di sini. Mudah-mudahan Mak Nining betah di sini.